Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Aurora Mahendra. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai Mayop untuk memenuhi tugas UAS praktikum PDBK. Langsung saja, kita di sini akan membuat data baru, lalu kita klik yang create, next. Untuk serial number-nya kosongkan, lalu company name-nya itu PB Polangi. Untuk address-nya Jalan Bandung Barat nomor 7 Bandung. Nomornya 022 325. Lalu untuk fax nomornya sama 022 325 5575. Untuk email address-nya palani@cmn.net.id. Klik next. Lalu di sini kita ubah menjadi tahun 2020. Untuk last month financial-nya kita pakai yang Desember, lalu conversion-nya juga Desember. Kita pilih yang 12, lalu next. Kita next lagi. Untuk yang ini kita pakai yang terakhir. Lalu next, kita klik change. Lalu kita namakan, lalu save. Yes. Lalu kita pilih yang next. Nah, di sini kita pilih yang command center. Nah, lalu sudah terlihat kartelnya. Lalu di sini kita klik bagian account. Lalu kita pilih account list. Nah, di sini kita akan beralih ke aset terlebih dahulu. Lalu untuk buat list daftar akunnya itu kita ubah dulu yang general ini menjadi casing bank. Nah, selanjutnya untuk yang payroll ini kita ubah menjadi lalu klik OK. Nah, untuk yang trade debtor ini kita ganti menjadi 111. Selanjutnya kita akan membuat header account untuk current asset dan fixed asset. Kita klik yang new, lalu kita klik header account. Nah, di sini kita lalu enter, lalu kita namakan current asset, lalu selanjutnya kita buat lagi header account-nya untuk fixed asset. New, lalu kita isi ini, klik yang header account, lalu ini untuk nomornya biarin dulu. Kita selanjutnya kita buat account lagi-nya, kita klik new, lalu kita pilih tab-nya itu ada aset, sini 1300. Untuk nama akunnya accounts. Oke, lalu kita renew lagi. Ini 1400. Lalu untuk nama akunnya allowance 20. Sampai selanjutnya kita klik lagi. Lalu di sini untuk akunnya ada aset, lalu nomornya itu 1500. Merchandise inventory. Lalu kita masih di ada aset, kita klik new, lalu ini nomornya 1600. Untuk account store supplies, lalu klik OK. Dan kita masih new lagi,
Untuk aset nomornya itu 1700, lalu dengan namanya itu prepaid, insurance. Klik oke. Kita lagi di sini 1800, makanya untuk namanya itu prepaid. Lalu selanjutnya letakkan nomor 1900, untuk namanya itu prepaid text. Ini teks fix asset. Ini kita ubah kontaknya menjadi fix asset. Lalu untuk nomornya itu equipment of cost. Oke. Lalu kita tambah lagi untuk tagnya itu fix asset. Untuk nomor 110. Nama equipment akun. Oke. Nah, tadi udah untuk yang aset. Sekarang kita ke liability. Kita klik liability, lalu kita yang trades creditors ini kita ganti. Kita ganti dengan account payable. Selanjutnya yang GST collected ini kita ubah nomornya menjadi 1500, terus kita namakan PPN dokumen. Selanjutnya yang GST paid ini kita ubah menjadi 1600, lalu kita namakan PPN ini. Klik OK. Sekarang kita akan membuat header baru. Kita klik new, kita klik header com, lalu ini angkanya itu 1000, enter, lalu kita namakan current liabilities. Lalu klik OK. Satu lagi kita buat header account. Untuk nomornya itu sekarang 2000. Lalu kita buat akun lain. Ini kita angkanya 1200. Namanya itu equipment. Sini 1200, namanya income tax payable. Tambah lagi dengan 1400, tambahkan PPN. Di sini udah semua untuk yang liability. Nah, kita akan buat
ada reliability di sini udah ada dari kita ubah menjadi non-permeability, lalu namanya kita ubah menjadi permetalan. Next, kita masuk ke ekuitas sekarang. Nah, untuk ethane ini kita ganti menjadi terus kita ubah namanya. Oke, lalu kita buat akun baru. Sini angkanya 1200, lalu namanya itu dividend. Oke, selanjutnya kita new lagi. Lalu untuk numbernya di sini 1300, number terus kita namakan income summary. Nah, di sini kita sudah selesai equity, sekarang kita lanjut ke income. Nah, di sini kita buat akun, lalu angkanya itu 1100, untuk namanya itu sales. Oke, lalu kita buat lagi, angkanya itu 1200, untuk namanya sales di time. Lalu klik OK. Sekarang kita masuk ke cost of sale, lalu kita buat akun untuk akun 1100, untuk namanya itu cost of goods sold. Lalu klik OK. Kita buat akun lagi, yaitu numbernya 900, lalu kita namakan flag. Nah, selanjutnya kita selesai cost of sale, lalu kita ke expense. Nah, ini wage dan salary-nya tuh udah ada. Ini tuh kita ganti angkanya menjadi 1800. Oke. Terus sekarang kita new. Yang tadi itu kita tambahin namanya menjadi wage and salaries expense. Selanjutnya untuk yang employee kita ganti menjadi 1900 angkanya. Lalu untuk namanya kita namakan other operating expense. Lalu kita buat data lagi, kita klik new, lalu kita namarin menjadi 1100, lalu kita namakan advertising expense. Lalu klik OK. Kita ke new lagi, kita namarin 1200, lalu kita namakan telepon. And electricity and selanjutnya kita akan lagi, lalu di sini 1300, namanya start supplies expense. Lagi sini angkanya 1400, kita namakan budget expense. Lalu kita akan lagi sini 1500, kita namakan
lalu kita mau lagi untuk NMAX 1700 kita menggunakan range extend. Lalu kita pelajari angka. Lalu untuk angkanya 1100. Angkanya 1100. Untuk namanya kita buatin terus kita pilih lagi. Untuk terus kita namakan bank service. Lagi ini untuk yang 1300 langsung hingga tax expense. Klik OK. Lalu kita cek terlebih dahulu untuk spending. Perhiasan kita kurang 1, jadi kita tambahkan 1600. Untuk 1600 kita tambahkan insurance expense. Nah, selanjutnya di sini ada rata-rata. Di sini kita tulis lalu ke tax code. Ini kita hapus tax code-nya. Semua, lalu kita sisakan yang tidak dibahas itu untuk goods and service tax sama not applicable. Kita klik yang tanda-tanda tadi, terus kita lalu ganti description-nya jadi pajak sama nilai. Lalu untuk rate-nya 10%. Lalu kita klik saja OK. Selanjutnya untuk yang nanti kita ubah deskripsinya jadi tidak kena pajak. Oke, terus kita close. Dari itu kita akan membuat data customer dan supplier. Pertama kita setup, lalu kita klik new account. Kita ubah dulu yang pencet.
Untuk yang paling bawah ini kita ubah terlebih dahulu. Kita ubah ke sini. Lalu klik use account. Yes. Klik OK. Setup lagi. Selanjutnya setup, kita klik link account, lalu kita klik yang sales account. Lalu yang trade dev store ini. Lalu kita ganti ke account receivable. Lalu klik use account. Klik OK. Nah, lalu kita ke setup lagi, ke new account lagi, lalu ke purchase account. Nah, di sini yang akhir resepnya ini kita ini jadi hilang setelah kita pencet terus, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan masukkan nominal. Kita ke setup lagi, ke balance. Lalu kita ke account opening balance. Nah, tadi account yang sudah kita masukkan, kita masukin nominalnya. Ada sini, di sini 4150. Untuk yang akan PPS menjadi 9.800. Untuk yang akan receivable menjadi 85.800. Untuk yang pengeluaran sini menjadi minus 11.800. Jadi untuk PPI insurance menjadi 15.300. Untuk PPI tax-nya menjadi untuk PPI tax ini merchandise inventory-nya. Nah, ini salah, harusnya menjadi merchandise inventory itu 520 juta. Terus store supply 9.800. Dan prepaid insurance-nya 15.300. Lalu untuk prepaid rent-nya 21.300. Untuk prepaid tax-nya 15 juta. Selanjutnya untuk equipment at cost. Equipment cost-nya itu nominalnya 23.300. Untuk equipment akumulasi depresiasi 15 juta, minus 16.500. Selanjutnya untuk aksaun liabilitas. Liabilitasnya di sini liabilitas 1.500. Lalu untuk bank permitolan di sini 301 juta. Untuk kapasitas stok di sini kita 365 250. Untuk ini minus 25.400. Lalu kita ke sales. Salesnya 503.300. Selanjutnya ke cost ini kita isi nominalnya 300, 114, 100. Selanjutnya untuk prepaid-nya jadi 8.800.
Untuk manifestasinya expense kita nominalnya 7.200. Selanjutnya untuk telepon ini 4.300. Selanjutnya untuk store 100. Jadi kita akan masukkan ke customer, kita ke card file, tulis ini yang pertama itu kita klik new, lalu untuk namanya kita ketik new. Buat ID-nya C001. Adresnya itu Jalan Tirtayasa nomor 2. Nomor teleponnya 022. Nomor teleponnya 022 623 097. Oke, lalu kita kembali lagi di sini trans computer, lalu C002. Untuk alamatnya itu Jalan Cileunyi Raya nomor 70. Untuk kota Bandung. Untuk nomor info 022 73 nomor 45. Oke, ini lagi namanya kita masukkan. Yang ketiga itu Mega Komputer Mega Komputer. Nah, ID-nya ini C003. Untuk adresnya Jalan Sukasari nomor 12 Kota Bandung. Jadi untuk nomor teleponnya 022 022 621 621 01. Oke, lalu punya lagi namanya Prima Komputer. Lalu untuk ID-nya C014. Untuk alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Kota Bandung. Untuk nomornya itu 92 622 34. Nah, ini sudah ada data kontak customer. Selanjutnya kita ke supplier. Kita klik yang bagian atas ini, lalu kita klik new. Setelah itu kita masukkan nama PT-nya nomor jadi kode nomornya S001, lalu alamatnya DEC lantai 1 nomor 12 Bandung. Jadi untuk nomornya 022 630 630. Oke, renew lagi. Lalu untuk supplier yang kedua namanya itu CV Setia Abadi, kodenya S002, lalu addressnya BIP lantai 3 nomor
jadi satu, lalu untuk kota gabung nomornya di sini nih, nomor itu 22 30 900. Nah, yang terakhir itu PT kawan untuk nomor S003 untuk alamatnya ITC lantai 29, lalu kotanya kota Bandung. Selanjutnya untuk nomornya 022 630. Oke. Selanjutnya kita close, ini sudah semua data customer sama supplier. Selanjutnya kita akan memasukkan daftar saldo piutang dagang sama utang dagang. Caranya itu kita setup, lalu ke balance, setup, ke balance benar, terus ke customer balance. Lalu yang pertama kita ke Tekno dulu, kita pencet yang tanda tanah ini. Lalu Excel, kita pencet enter, lalu kita ini kita ganti ke selanjutnya untuk balance details kita ganti ke 30. Lalu oke. Lalu untuk invoice-nya F11 15. Untuk duitnya itu ini kita ganti saldo piutang dagang. Lalu untuk total including tax-nya jadi 34 100. Ini udah benar tax code-nya, PBN lalu record. Lalu kita ke data yang kedua yaitu transfer komputer. Lalu ini menjadi seperti tadi itu inactive updates. Lalu untuk balance details-nya kita ganti menjadi 30. Klik OK. Lalu di sini itu F11 25 tanggalnya 9 11 ini kita ganti menjadi saldo awal ini sini total including tax-nya itu 28.628.000. Sini ada tax, lalu kita oke. Cancel lagi. Untuk yang ketiga kita pakai yang mega ini, yang mega komputer ini, kita use customer, lalu ke terms, kita ubah menjadi independent of days. Lalu untuk balance the days-nya jadi 30. Lalu klik OK. Untuk invoice-nya itu F11 10. Untuk tanggalnya itu di 11 2020. Lalu ini timah jadi 1 piutang dagang. Lalu untuk total including tax-nya 19.800. Oke. Lalu kita add lagi untuk PT
Untuk customer yang keempat yaitu customer prima komputer, ke terms kita ubah menjadi seperti tadi itu in given of this, lalu balance studiesnya kita ubah menjadi 30. Oke. Lalu untuk invoice-nya F11 14, lalu untuk tanggalnya itu 24 bulan 11 tahun 2020. Untuk ini kita seperti tadi namanya itu saldo awal piutang dan total including tax-nya sebesar 3.300.000. Oke. Untuk atas hal yang sama yaitu ke setup lagi. Sekarang kita ke balance terus ke supplier balance. Selanjutnya itu kita ke add purchase. Nah, pertama kita pakai suppliernya itu PT Makmur Jaya. Itu supplier, lalu ke terms ini kita ubah menjadi in given of days, lalu balance detailsnya itu oke. Lalu untuk PO nya itu C 15234. Lalu untuk date 23 bulan 11 2020. Ini memangnya itu saldo awal utang dagang. Untuk total including tax-nya itu sebesar 23.100.000. Selanjutnya untuk supplier yang kedua kita pakai Setia Abadi di supplier. Lalu untuk terms-nya kita ganti menjadi in given of days. Terus untuk balance due days-nya kita ganti 30. Oke. Untuk PO-nya jadi F1289, tanggalnya 20/11/2020. Ini tolong jadi memangnya saldo utang saldo tahun 17.600.000. Lagi untuk PT yang ketiga yaitu PT One di supplier, lalu kita ke terms di situ kita ubah menjadi days, kita menjadi 30. Oke. Lalu untuk PO nya itu FK 2011, tanggalnya 28 bulan 11 2020. Ini memangnya saldo untuk saldonya sebesar 28.600. Sebentar kita cek lagi yang balance tadi, supplier balance. Ya, ini sudah selesai. Selanjutnya kita ke masukkan daftar persediaan barang dagang. Caranya itu ke inventory, lalu ke item list. Nah, untuk pertama untuk item numbernya kita kode new tadi. Lalu untuk nomornya ini 123 0T, namanya IBM
230. Lalu kita checklist juga inventory list kita. Lalu untuk cost of sale-nya kita pakai yang cost of goods sold. Lalu kita use account. Setelah itu kita akan Excel, lalu use account untuk semua merchandise inventory, lalu use account. Kalau buying data, nah di sini buying data ini kita ganti kita pakai PPN, use next card. Selanjutnya ke selling details, lalu ke base selling price-nya kita pakai 16 juta. Lalu untuk tax code when sold-nya kita pakai TTM 10% use tax code. Yang lain kita sini kita klik OK. Lalu kita punya lagi yang kedua yaitu mau itu asap 06 kita pilih semuanya. Langsung ke buying details, lalu ke selling details kita ganti di selling price menjadi 1 juta menjadi 12 juta 500. Lalu klik OK. Nah, sudah. Selanjutnya kita close saja. Kita akan memilih metode persediaan apa yang akan dipakai, yaitu caranya itu ke set item price. Lalu kita pilih yang average cost. Nah, sudah. Oke. Lalu selanjutnya kita akan masukkan quantity inventory, itu caranya ke count inventory. Lalu untuk quantity ini diisi menjadi 16. Lalu untuk S untuk BM itu 20, untuk user itu 16. Kita adjust inventory. Nah, di sini kita pakai yang merchandise inventory, lalu use account. Lalu klik continue open balance. Nah, untuk tanggalnya kita ganti ke tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Untuk namanya itu harus menyediakan barang. Nah, untuk unit cost-nya yang besar ini ternyata ini 11.500.000. Lalu untuk yang IBM ini sebesar 16 juta. Ini kita klik
Selanjutnya itu untuk di PDF-nya di sini ada bukti penerimaan kelas, berarti ada yang bayar ke kita itu dari Tekno Komputer. Nah, untuk caranya itu yang pertama kita ke sales, ganti di sini ke sales, lalu ke receive payment. Nah, untuk customer-nya kita customer itu diisi sama PT Tekno ini, lalu use komputer. Setelah itu untuk akun receipt-nya itu bisa 34.100.000. Untuk payment metodenya kita pakai cek dulu, lalu di BKN untuk data tanggal 15.2020. Di sini untuk penampilannya kita pilih lalu record, lalu klik record. Selanjutnya yang kedua itu ada voucher kas kecil, ini kita ikut dulu. Ini sudah sebentar kita cek ini. Di sini kita mau ini berarti ini selesai. Nah, saya itu ada voucher kas kecil, caranya itu ke banking, lalu ke spend money. Setelah itu kita casing money kita pencet, lalu kita pilih petty cash, account. Setelah itu untuk nomornya kita ketik dan listrik. Setelah itu tanggalnya kita udah menjadi 4/13/2020. Untuk nomornya sebesar 975. Lalu untuk cardnya itu kita klik akun yang di sini, lalu kita klik yang telepon yang 6.200. Setelah telepon dan electricity kita pencet use account. Lalu yang kedua bilansinya sudah nol, berarti pembayaran sudah berhasil. Lalu ke record, lalu cancel. Selanjutnya itu kita ada penjualan kredit, mana kita buka sales, lalu ke enter sales. Lalu kita pencet yang label. Selanjutnya ambil dari service item. Jadi itu untuk customer-nya itu transkomputer, lalu use komputer.
terms-nya kita ganti jadi in given days. Untuk balance the days-nya 130, lalu klik OK. Ini untuk teks inclusive kita hapus centangnya. Kalau untuk invoice-nya itu F12 sampai, kalau untuk tanggal 6/12 tahun 2020. Nah, selanjutnya kita kasih klik cancel. Item number ini item numbernya ini 23 0P, lalu deskripsinya 1 ini IBM ini 30. Price-nya itu sebesar 16 juta. Lalu kita ke item yang kedua. Item yang 7. Untuk harganya itu untuk price-nya di sini 12.500.000. Ini pasti kita open jadi 18 juta. Lalu untuk yang price caser ini kamu menjadi 14 juta. Di sini total amount-nya itu 2. Lalu kita klik saja record. Lalu setelah itu ternyata ada nota kredit. Nah, itu data penjualan yang dilakukan oleh Trans Komputer. Nah, karena dia menggunakan barang yang sudah dibeli. Untuk caranya itu masukkan itu kita ke sales, lalu enter sales, lalu ke layout, kita ganti item, oke, terus customer, kita pakai yang Trans Komputer, lalu use komputer, lalu untuk terms-nya kita ganti ke give notice, sesuai jenisnya jadi info, lalu klik OK. Selanjutnya untuk invoice-nya kita ganti menjadi NK strip 1. Untuk tanggalnya itu tanggal 7 bulan 12 tahun 2020. Nah, karena di sini kita jadi untuk kuantitinya kita kasih jadi -2. Untuk item numbernya itu 1. Nah, ini untuk price-nya itu kita ubah menjadi 18 juta. Nah, item yang kedua kita ceknya itu ada 1 untuk item number A60. Lalu kita enter, lalu kita ubah price-nya menjadi 14 juta. Kemudian klik report, cancel. Nah, selanjutnya sudah terinput penjualannya, lalu kita input sales register penjualan itu, kita klik sales register. Selanjutnya kita ubah tanggalnya terlebih dahulu menjadi 1/1/2020.
untuk tanggal 31/12/2020. Ada keritan yang kredit. Nah, di sini ada aplikasi yang namanya Interpolis. Return penjualan. Untuk ininya MK 12 itu untuk date-nya itu tanggal 7 bulan 12 tahun 2020. Jadi kita ke amannya. Juta. Kita lihat, selanjutnya kita close. Selanjutnya itu kita ke transaksi terakhir, itu ada transaksi pembelian. Nah, caranya kita tekan ke purchase, lalu ke enter purchase, itu ke layout, kita klik yang item, klik OK. Nah, untuk suppliernya ini kita ganti ke PT Sipia BD-nya, PT Sipia BD, lalu use supplier. Setelah itu kita kata kita teks eksklusif, kita centang ininya, lalu kita ketas, kita udah jadiin div B, terus ini jadi 3 kolom. Untuk date-nya kita ganti pada tanggal 6 bulan 16. Nah, selanjutnya kita ke view. Untuk kuantitinya itu 9 di sini. Lalu kita ke item number 1, 2, 3 file enter. Untuk price-nya di sini itu 100. Price-nya ini yang kedua itu 7. Selanjutnya untuk ini terus 14. Lalu kita bersama dengan nanti terlihat. Nah, karena di sini transaksi sudah berakhir, selanjutnya kita disuruh untuk lihat company editor. Itu caranya count terus company dan auditor. Ini kita next. Selanjutnya untuk tanggalnya itu 1/1/2020. Date-nya di sini 31/12/2020. Lalu next, lalu finish. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.